Ini contoh dari supervised learning gitu. Intinya sih data yang punya label, kemudian label datanya itu nanti akan diprediksi membuat suatu model yang punya kemampuan untuk memprediksi suatu kasusnya lagi gitu, suatu tes datanya nanti. Oke, contoh daripada algoritmanya untuk supervised learning itu ada regresi linier, kemudian KNN, kemudian SVM atau support vector machine. Nah, masing-masing algoritma ini punya perbedaan dan punya ciri khas masing-masing ya teman-teman, tapi kita nggak bakalan lebih dalam membahasnya gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam sebenarnya nanti di semester yang akan datang. Ini karena ini udah lumayan kompleks dan masing-masing algoritma juga kan pasti kasusnya akan berbeda-beda. Maksudnya implementasi dari algoritma A akan lebih cenderung bagus untuk implementasi untuk kasus B misal kayak gitu. Jadi berbeda-beda. Nah, yang kedua itu unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan x plus 3 di mana fx-nya itu kita udah tahu ya. Ini kalau unsupervised learning itu fx-nya kita nggak tahu gitu, nilainya berapa gitu. Jadi itu benar-benar raw gitu, dimana komputernya itu diberikan data yang tidak berlabel dan harus menemukan polanya sendiri gitu. Ini berguna untuk mengeksplorasi data dan mengelompokkan clustering. Misalnya algoritma ini dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka, kemudian berdasarkan histori pencarian mereka, begitu ya. Ini lebih cenderung ke unsupervised learning, di mana nanti data-datanya nanti akan kita kelompokkan menjadi satu klaster dan klaster-klaster lain, di mana satu klaster dan klaster lain itu punya sifat dan ciri khas data yang berbeda-beda gitu. Nah, contoh algoritmanya itu ada clustering atau K-means dan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, selanjutnya penerapan machine learning dalam pengambilan keputusan bisnis. Itu yang pertama, estimasi yang lebih akurat, optimasi kinerja kode, hingga pendukung keputusan strategis. Sebenarnya pemanfaatan dan penerapan machine learning dan urgensi kenapa machine learning itu diterapkan di dunia bisnis itu sudah kita jelaskan berkali-kali di pertemuan yang sebelumnya ya teman-teman. Ya, intinya sih dia bisa estimasi dan lebih akurat, hemat waktu, efisiensi energi, optimasi kinerja, kemudian pendukung keputusan strategis bisnisnya. Itu sih. Nah, contoh kasus implementasi dalam bisnis itu kita menggunakan time series forecasting untuk prediksi penjualan. Nah, untuk time series forecasting itu basically memprediksi penjualan berdasarkan data-data penjualan sebelumnya ya. Jadi berdasarkan data-data historis itu kita bisa tentukan nih kira-kira penjualan yang akan datang itu bisa berapa nih, misal omsetnya berapa gitu. Nah, nanti kita bandingkan dengan data-data aktual yang emang terjadi pada saat itu ya. Jadi biasanya data-data aktual dan data-data prediksi dari forecast itu pasti ada biasnya atau ada perbedaannya, di mana sebenarnya secara lapangan itu pasti ada konflik ya, ada bias, ada alasan kenapa dia turun atau tidak sesuai dengan forecast dan prediksi, itu pasti ada teman-teman.